Sahabat official, kami menghimbau kepada kalian semua umat Islam, jika niat ingin mengcounter umat Kristen sebaiknya pelajari dulu ilmu kristologi atau minimal sering membaca Alkitab dan mengetahui isi di dalamnya, karena tanpa ini kalian akan dibuat blunder oleh orang Kristen yang memang pandai memutar-mutar lidahnya. Contohnya seperti Ustadz yang satu ini. Saya tanya sama Mas RK, Mas RK sudah mengenal betul nggak sama Tuhannya Mas RK? Oke, saya jawab ya. Kami mengenal Allah itu di dalam Tritunggal Allah. Ya. Mengapa manusia mengenal Allah itu dengan cara dalam Tritunggal itu? Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak bisa mengenal Allah yang tak terbatas, lebih dalam. Manusia yang terbatas bagaimana mengenal Allah yang tak terbatas? Manusia yang berdosa bagaimana caranya mengenal Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Sehingga manusia yang terbatas ini hanya bisa mengenal Allah di dalam Tritunggal itu. Tetapi ada hal yang melampaui segala akal yang tidak bisa dipahami oleh manusia tentang siapa Allah itu. Berarti Mas RK sudah sangat mengenal ya? Saya tidak sejauh itu mengenal Allah yang tak terbatas, karena saya ini hanyalah debu yang berada di bawah kolong langit. Tapi seakan-akan diskusinya, debatnya Mas RK ini seakan-akan Mas RK paling mengenal sudah gitu. Bukan saya yang mengenal Allah, tetapi Allah lah yang mengenal saya. Saya tidak pernah memburuk-burukkan. Saya hanya bertanya, pernah nggak Allah membangkitkan orang mati? Jadi jangan ngamuk dong, ayo lebih ngamuk lagi, lebih marah lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Sahabat muslim yang kami hargai dan selalu ikut membela agama dan turun di komal-komal Kristen dengan niat bertanya dengan tujuan agar agama Islam itu terlihat benar. Namun sayang sekali ternyata apa yang kami saksikan ini malah seorang muslim jadi bulan-bulanan mereka, bahkan tidak bisa menjawab, malah emosi dan ditonton oleh orang banyak. Saya bisa mengenal Allah karena firman-Nya yang menyatakan diri. Karena firman yang menyatakannya. Menyatakannya. Kalau Allah tidak menyatakan gini, bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Saya tanya kamu. Loh, bentar dulu dari pertanyaan yang tadi masih belum clear. Belum clear. Iya, kamu akan tidak clear dengan jawaban saya gini. Bagaimana caranya kalian mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri? Karena Allah itu kan, menurut kamu Allah bisa dilihat gak? Tidak bisa. Tidak bisa. Jikalau Allah tidak bisa dilihat, lantas bagaimana kau mengenal Allah? Allah saja tidak menyatakan diri. Nah, pertanyaan yang satu ini tidak bisa dijawab oleh si Ustadz ini. Biar kami jelaskan ya teman-teman. Untuk manusia di zaman sekarang tidak bisa menjawab, tetapi yang menjawab adalah kisah Nabi Adam dan penciptaan yang diwahyukan kepada manusia, sehingga manusia tahu siapa pencipta dan ciptaannya itu. Dan pengetahuan itu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia bisa mengenal Allah walaupun tidak pernah dilihat oleh mata. Sebab Allah sendiri sudah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 12, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi dengan ayat ini tidak perlu manusia itu memaksakan diri untuk melihat Allah. Artinya Allah sudah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bisa dilihat oleh manusia kecuali pada hari kiamat kelak. Manusia dapat melihat Allah selayaknya. Oke, untuk Mas RK sendiri sudah bisa melihat Tuhannya? Saya? Ya. Saya melihat Tuhan saya di dalam, karena Dia menyatakan diri, firman-Nya yang menyatakannya. Dalam bentuk wujud atau seperti apa? Allah yang sang sesembahan itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan tidak seorang pun dapat tidak seorang pun dapat melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya, yaitu firman yang menyatakan menjadi manusia. Sehingga saya mengenal siapa Allah. Karena Allah itu kasih pula ajarannya.
Jadi Tuhannya Mas RK, Tuhan yang Mas RK yakini punya anak? Tuhan yang saya yakini, apakah Tuhan punya istri? Punya anak maksudnya? Saya tanya, kalau punya anak, apakah punya istri? Loh, kok balik tanya? Saya yang tanya dulu kok. Ya kan saya tanya, apakah Allah punya istri lalu punya anak? Fair dong, kita sabar, kita fair. Kamu tanya, saya jawab. Saya tanya, kamu jawab. Apakah Tuhan punya istri? Loh iya, dari pertanyaan saya belum kok, nanti kalau sudah. Santai aja. Kita diskusi santai ini. Apakah Tuhan punya istri? Iya. Loh, jawab dulu. Pertanyaan saya aja belum sampai jawab. Iya, jawab dulu. Jawab dulu. Slow aja. Saya nggak ada menjebak. Apakah Tuhan punya istri? Katanya sampean, Tuhan sampean itu punya anak. Tuhan punya anak. Apakah Tuhan punya istri lalu punya anak? Sendiri yang bilang tadi. Tuhan kan tidak punya. Berarti saya aja bingung. Saya aja bingung. Tuhan tidak punya istri, tetapi Tuhan kok punya anak, gitu kan? Nah, iya kan? Nah, saya juga bingung, kan Tuhan tidak punya istri. Kecuali ada yang menganggap bahwa Allah itu punya istri. Kalau Allah punya istri, tentu Allah punya anak. Ya betul, seperti itu. Apakah Allah punya istri? Pertanyaan saya jawab dulu. Dia bingung guys. Dia bingung guys. Dia bingung teman-teman. Terlalu tinggi. Jadi kayaknya kau gagal paham dengan pertanyaan saya, teman. Bukan gagal paham, teman. Kamu aja belum sepenuhnya kenal sama Tuhan kamu yang kamu sembah. Buktinya kamu aja sendiri bilang lewat firman-Nya, lewat anaknya, emangnya Tuhan kamu punya anak. Oke, saya jawab ya. Jawaban pertanyaan adalah Allah tidak punya istri lalu punya anak. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Yesus dilahirkan, kamu tidak percaya karena dia Tuhan. Kamu tidak percaya dia adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Yang melahirkan siapa? Enggak, jawab dulu, jawab. Kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Tidak percaya. Nah, karena dia dilahirkan, betul? Oke. Allah tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Dia adalah Tuhan, betul? Ya. Oke. Yesus yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati. Oke, yang bukan Tuhan ini bisa membangkitkan orang mati. Allah yang tidak dilahirkan ini, yang tidak diperanakan ini, yang adalah Tuhan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Muhammad? Kami clearkan saja ya tentang Yesus. Tidak ada Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup setelah membangkitkan orang mati. Orang Kristen semua itu ini. Jadi yang berhak menghidupkan manusia yang sudah mati. Iya, aku tanya, pernah nggak Allah yang tidak diperanakan, tidak pula dilahirkan ini membangkitkan orang mati lewat Rasulnya, Nabinya yaitu Muhammad? Pernah nggak? Yang kau anggap Tuhan itu? Atas mukjizatnya bisa. Buktikan, satu aja Allah pernah membangkitkan orang mati lewat Muhammad. Satu aja. Semuanya ini yang ada di bumi, bro. Yang ada di bumi itu yang bisa menghidupkan Tuhan. Karena semuanya bumi dan isinya itu milik Tuhan. Oke, pernah nggak Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Lewat mujizatnya bisa. Coba, apa mujizat Muhammad yang pernah membangkitkan orang mati? Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Silakan. Enggak usah. Enggak usah ke Rasulullah Nabi Muhammad ya. Enggak, saya kan kamu bersyahadat bahwa Muhammad itu. Coba dengar, teman-teman, coba dengar. Kamu bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya kan? Iya. Oke, sekarang saya ingin minta, pernah nggak Allah menyatakan eksistensinya bahwa pernah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad yang kau sebut dalam syahadat itu? Satu aja. Kalau ada, saya syahadat malam ini. Ini bro ya, sebelum akan saya jawab pertanyaan sampean, saya jawab semua ya. Nah, jawab dulu satu itu, silakan. Ya. Tapi tunjukkan data sebelum Anda jawab, tunjukkan datanya di mana atau minta saya bukakan data. Di mana data pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad?
Coba silakan datanya di mana lalu berbicara. Silakan. Makasih. Semua pertanyaan yang sampean ajukan akan saya jawab semuanya. Sekarang. Tapi permintaan saya satu, makasih. Nah, kayaknya Mas RK ini meskipun akan saya berikan nanti keyakinan seperti apa, Mas RK akan ngeles. Buktinya Mana dari jawabannya nih? debat yang saya tonton. Iya, mana jawabannya? Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati sama seperti Yesus yang dilahirkan, ya, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Silakan lewat Nabi Muhammad, Allah pernah menyatakan dirinya atau eksistensi Allah terhadap umat-umatnya lewat Nabi Muhammad. Silakan. Saya tunggu jawaban dari tadi. Lewat mukjizat bisa, bro. Lewat mukjizat. Iya, satu mujizatnya apa? Membangkitkan orang mati pernah nggak sama seperti Yesus? Ketika dengar. Ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, dia bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Ketika Yesus yang kalian bilang bukan Tuhan karena dilahirkan, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, lalu dia bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Itu kata Yesus. Orang Kristen Katolik ini memang penipu. Biar kami kasih datanya saja ya, agar orang Kristen ini paham. Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati ya, melainkan Allah yang membangkitkannya dengan dua bukti di dalam kitab mereka sendiri, yakni Yohanes pasal 11 ayat 40 ini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Semua pasal itu melibatkan kekuasaan Allah. Jadi, Yesus bukanlah siapa-siapa, melainkan pesuruh Allah, perantara Tuhan, sama seperti Nabi Elisa, dan yang lainnya juga yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Semua mukjizat itu atas karunia Allah, atas kuasa Allah. Tanpa mukjizat, orang-orang Israel tidak akan percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Dan lucunya, Kristen ini yang sekarang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi malah menipu Yesus dan memfitnah Yesus. Mereka begitu bergembira, bersukacita atas kematian Yesus. Dan mereka inilah setan berwujud manusia. Nah sekarang, Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, pernah nggak menunjukkan eksistensinya, membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan, tafadol lagi. Lewat mukjizatnya bisa, bro. Lewat mukjizatnya bisa. Mana kebangkitan yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang pernah dibangkitkan sama Nabi Muhammad ini siapa? Coba buktikan, Pak. Buktinya mana? Silakan. Kita ini lagi menunggu buktinya. Bahkan ini satu ayat aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang dibangkitkan di situ? Wa ma arsalnaka lil alamin. Iya, yang kutanya siapa yang dibangkitkan? Itu yang kutanya dari tadi. Yang bisa membangkitkan orang yang mati itu Allah, atas kuasanya Allah. Iya, atas kuasa Allah lewat perantaraan nabinya yaitu Muhammad. Pernah nggak membangkitkan orang mati? Silakan. Lewat mukjizatnya bisa, bro. Lewat mukjizatnya. Iya, saya tahu mujizatnya. Mujizat membangkitkan orang matinya mana? Halo, masih dalam keadaan sadar? Halo, masih dalam keadaan sadar, Pak? Pernah. Siapa? Pernah. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad? Silakan. Di dalam surat apa? Al-Furqan. Coba buka surat Al-Furqan. Oke. Al-Furqan berapa? Ayat 19. Al-Furqan ayat 19. Langsung saja. Sesungguh, ini Al-Furqan ya? Ya. Al-Furqan ya? Al-Furqan 19 ya? Yap. Sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari, ya, telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat azab, menolak azab, dan tidak dapat pula menolong dirimu. Siapa di antara kamu yang berbuat zalim? Niscaya kami menimpa. Mana dibangkitkan di sini? Inilah kata si Nandar. Odong-odong, ditanya lain jawab lain. Ditanya lain jawab lain sih gimana? Iyalah, ku tanya lain, kau jawab lain. Ku tanya lain, kau ngespin, muter gitu.
Semua sampean yang Bang Rama, pertanyaan akan saya jawab. Bang Rama, jadikan aku muridmu dong. Ajarin aku cara muter yang benar gitu. Jadikan aku muridmu. Ketika ada yang bertanya, saya bisa muter-muter kayak abang gitu, Bang. Mulai dari awal kita sudah komitmen, ya kan? Oke. Sekarang Jangan menyerang bagaimana personal. caranya? Saya ingin jangan marah lah. Loh, makanya jangan Intinya- secara personal, bro. Iya, jangan marah, jangan baper. Intinya, ada nggak Allah pernah membangkitkan orang mati lewat nabinya Muhammad? Atas mukjizatnya bisa. Hah? Atas mukjizatnya bisa. Iya, siapa yang pernah dibangkitkan orang mati? Waktu di zaman Rasulullah dulu, waktu di zaman Rasulullah ada. Siapa? Pertanyaanku siapa? Makanya. Silakan jawab. Atas mukjizatnya bisa. Tinggal buka aja di Quran. Cari aja di situ. Quran surah berapa? Quran surah berapa? Tadi sudah tak bilangin. Quran surah berapa? Al-Furqan nggak ngomong pernah membangkitkan siapa-siapa. Ini gini, bro. Ini gini ya. Pak Ustadz, Gini, coba masih sadar kan ini? Ya, kan sudah tak bilangin tadi. Sampai sudah baca tadi. Iya, di sini tidak ngomong bahwa Allah pernah membangkitkan siapa yang dibangkitkan sama Allah. Ini nggak ada. Nggak ada. Al-Furqan 19 nggak ada yang dibangkitkan di sini. Konteks bukan Allah membangkitkan orang. Pertanyaan saya, jawaban ini tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Kami jawab dulu ya sebelum Ustadz ini marah-marah karena tidak bisa menjawab. Berbicara tentang mukjizat, Nabi Muhammad itu terlalu banyak bermukjizat. Bahkan lebih banyak daripada mukjizat Yesus yang tercatat di dalam Bible. Namun, tidak terlalu penting bagi Allah sehingga tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Bagi kalian yang ingin tahu, searching saja deh di Wikipedia tentang mukjizat Nabi Muhammad dan kalian akan melihat keseluruhan mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW, termasuk mukjizat tentang membangkitkan orang mati. Nah, pernah dikisahkan ya, ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad, "Saya tidak akan beriman kepadamu sampai kamu mampu menghidupkan kembali putriku untukku." Dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburnya lalu berkata, "Wahai Fulanah." Lalu anak itu berkata, "Saya sambut panggilanmu dan dengan setia menerima perintahmu serta semoga kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah." Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi dari buku yang berjudul Benarkah Muhammad dan Umatnya Lebih Istimewa? Bisa dilihat di halaman 32 dari Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Jadi perilaku orang Kristen ini sama seperti orang yang difirmankan Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 109. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, maka mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak akan beriman. Spesial, watak orang kafir di zaman dulu dengan zaman mereka ingin bukti, tetapi setelah dibuktikan mereka tetap saja tidak mau beriman. Dan kesalahan dari Ustadz ini karena hawa nafsunya pastinya, niat untuk menjatuhkan umat Kristen, tetapi malah tidak memiliki ilmu apa-apa soal Kristologi dan Islamologi. Akhirnya malah berakhir dengan tantrum marah-marah. Ustadz, dengar baik Ustadz. Ya. Yesus yang kalian katakan bukan Tuhan karena dilahirkan, pernah membangkitkan orang mati dan pernah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, Allah yang kalian katakan Tuhan karena tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat nabinya yaitu Muhammad. Kalau Yesus yang dilahirkan, kalian bilang bukan Tuhan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Nah, Allah yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan pernah nggak membangkitkan orang mati? Saya harap Anda mengerti bahasa kalimat saya kata per kata. Silakan tunjukkan datanya kepada saya dan berbicara. Tafadolaki. Melahirkan Yesus siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Yang melahirkan Yesus siapa? Perawan Maria. Berarti itu Tuhannya.
Dia adalah Tuhan kami. Yang sampean yakini? Yang saya yakini, yang bisa membangkitkan orang mati tuh. Tidak Iya kan? diperanakan. Yang bisa membangkitkan orang mati, yang dilahirkan bisa membangkitkan orang mati, ya itulah yang kami yakini. Nah sekarang Allah yang tidak dilahirkan ini, sabar dengar. Allah yang tidak dilahirkan ini pernah nggak membangkitkan orang mati? Silakan jawab pertanyaan saya. Masa seorang ustadz yang duduk di masjid tiap hari tidak bisa jawab pertanyaan RK ini cuma orang awam loh. Jangan menyerang secara personal. Maaf ya. Silakan jalani ibadah. Jangan menyerang secara personal. Pertanyaan akan saya jawab semua, tapi jangan menyerang secara personal. Saya tidak personal. Saya bilang masa seorang ustadz tidak bisa menjawab pertanyaan RK? Memburuk-burukkan Tuhan yang kamu sembah. Saya tidak pernah memburuk-burukkan. Saya hanya bertanya, pernah nggak Allah membangkitkan orang mati? Jangan ngamuk dong. Ayo lebih ngamuk lagi, lebih marah lagi bang, lebih marah lagi. Silakan marah. Semua yang ada di bumi ini adalah punya milik Ayo Tuhan. marah lagi, lebih marah lagi. Ayo bisa yuk, lebih marah lagi bang, lebih marah lagi. Kamu nanti yang membangkitkan itu Ngamuk deh guys, tantrum dia guys. Dia tantrum guys. Yang membangkitkan kamu nanti Tuhan. Bang, santai loh bang. Ustaz turun aja Ustaz ya. Pak Ustaz turun aja. Tar dulu. Jadi ya sahabat official, kami ingatkan sekali lagi, hindarilah tanya jawab antara Islam dan Kristen yang kelak hanya membuat kamu mendapatkan dosa tanpa kalian sadari. Komal-komalan Islam dan Kristen itu nggak kebayang sudah berapa banyak dosa yang sudah dipanen tanpa disadari loh. Orang yang mengerti Islam tidak akan berdebat kecuali berdebat dengan cara yang paling baik. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.